Selamat pagi Romo, Suster, Frater, dan Bapak Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Rosmaria Gisela. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan membacakan kembali isi dari kitab suci dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Pada suatu hari, Yesus mulai mengajar di tepi danau. Dan datanglah banyak orang yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak tadi duduk di darat di tepi danau. Dan Yesus mengajarkan banyak hal dalam bentuk perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, pada suatu hari ada seorang penabur yang keluar dari rumahnya dan pergi menuju lahan untuk menabur benih yang jatuh ke atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak ada tanahnya. Lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering, karena tidak berakar dan tidak berbuah. Dan sebagian lagi benihnya jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan mengimpit benih yang tumbuh itu sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu tumbuh dengan subur dan berbuah banyak sekali. Hingga hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan juga ada yang 100 kali lipat. Dan kata Yesus, "Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya menanyakan Yesus tentang perumpamaan itu. Jawab Yesus, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur yang menaburkan benih adalah orang yang menaburkan firman. Benih yang jatuh ke tanah adalah firman tentang kerajaan sorga yang masuk ke dalam hati manusia.
benih-benih yang jatuh di pinggir jalan, melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang dikabarkan. Dan datanglah iblis yang merampas firman tersebut dari hatinya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Demikian juga yang ditaburkan di tanah berbatu, melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan menerimanya. Namun ia tidak tahan pencobaan. Dan apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad dan memilih untuk meninggalkan Allah beserta firman-Nya. Dan benih yang jatuh di semak duri, melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut, tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi, seperti kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik. Di tanah yang baik melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan mengerti atau menyambut firman tersebut dan menyimpannya di dalam hati dan mengeluarkan buah. Buah dalam perumpamaan Yesus melambangkan hasil dari kematangan dan kedewasaan spiritual. Lalu, pesan apa yang dapat kita ambil dari perumpamaan ini? Dari perumpamaan ini, kita sebagai manusia dihimbau supaya menjadi tanah yang subur, yang memungkinkan benih tumbuh dan berbuah berlipat ganda. Serta bagaimana menjaga supaya sabda yang telah ditaburkan tidak hilang atau terimpit. Dan juga berani mengusahakan supaya semakin banyak benih yang menemukan tanah yang baik dan tidak membiarkannya tinggal di tanah gersang atau tanah beronak duri. Hal ini bisa kita mulai dari diri kita atau dalam keluarga kita masing-masing. Misalnya melaksanakan B3, berdoa, bertobat, dan berbuat kasih. Bila kita sungguh mau mendengarkan sapaan Allah dan berusaha keras mewujudkannya dalam hidup, maka keadaan tanah subur itu dapat terjadi. Keterbukaan hati untuk menerima tawaran kasih Allah dan bekerja sama dengan Allah, itulah yang akan menyuburkan hidup kita. Marilah kita membuka hati untuk menjadi lahan yang subur agar sabda Tuhan yang ditaburkan dalam diri kita tumbuh dan berkembang dengan baik. Sehingga sabda Tuhan itu menjadi berbuah melimpah bagaikan air yang mengalir tiada henti sebagai sumber hidup sejati. Terima kasih, Tuhan memberkati.